Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 200 Hijriah, meninggal 279 Hijriah, di dalam sunannya dari sahabat bernama Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Jadi ini hadis menarik. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra", bacalah Al-Qur'an, "wartaqi", naikkan derajat. Baca Al-Qur'an meninggikan derajat. "Warattil", tartillah membaca Al-Qur'an. "Kama turattilu, kama kunta turattil fid dunya", sebagaimana kalian membaca Al-Qur'an dengan tartil di dunia. "Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha", karena pangkat kalian di akhirat itu sebenarnya akhir dari ayat Al-Qur'an yang kalian baca. Di situ pangkat kalian di akhirat. Makanya Al-Qur'an ini harus dijadikan sebagai kebutuhan, bukan sebagai pajangan. Pajangan setahun sekali baru dibuka, nanti sudah berdebu. Tapi Al-Qur'an ini penentuan pangkat kita di akhirat. Kita baca ayat terakhir apa, di situ pangkat kita di akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya di Tarim Hadramaut, beliau bukan seorang ulama. Ada seorang yang dia membersihkan masjid. Habis membersihkan masjid, baca Al-Qur'an. Habis sholat, baca Al-Qur'an. Udah gak ada waktu yang lain, sudah tidak ada televisi. Habis dengan Al-Qur'an. Akhirnya meninggal dunia lagi memegang Al-Qur'an. Dan jarinya itu menunjuk ke ayat bahwa Allah mewarisi surga Firdaus. Jarinya pas meninggal menunjuk ayat tersebut. Alladzina, ya, orang-orang yang kami memberikan warisan Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Beliau punya jari pas menunjuk ke ayat tersebut. Ini sesuai hadis Nabi. Pangkat terakhir daripada kaum muslimin di akhirat adalah ayat terakhir yang engkau baca, kata Rasulullah SAW. Makanya kalau baca jangan pas berhenti di ayat-ayat neraka. Ya, dikhawatirkan meninggal pangkatnya di situ. Cari berhenti pas surga, ya. Shadaqallahul adzim. Ya, ini hanya bercanda saja, ya, serius. Tapi artinya memang gak bisa direkayasa. Gak bisa direkayasa. Coba perhatikan orang-orang soleh yang meninggal, disurvei. Itu pasti ayat yang dibaca terakhir adalah ayat tentang surga. Yang masalahnya gak pernah baca. Ini gak tahu dia di surga apa di neraka. Tidak pernah sontong Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Al-Quran kalau tidak pernah dibaca, Al-Quran akan menuntut. Kata Nabi, Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran bisa menjadi pembelamu, juga bisa menjadi musuhmu di yaumil qiyamah. Jadi musuh gimana? Gak pernah dibaca, tidak pernah diamalkan. Jadi husnul khotimah berkaitan erat dengan Al-Quran. Pangkat terakhir yang kita miliki di akhir hidup kita dan pangkat kita di akhirat adalah akhir ayat Al-Quran yang kita baca. Maka jangan pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Makanya ulama terdahulu mereka berlomba-lomba membaca Al-Quran. Bahkan di antara mereka ada yang rekor tertinggi menghatamkan Al-Quran 8 kali satu hari. 8 kali khatam Al-Quran satu hari. Ada wanita namanya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Itu beliau punya rumah sampingnya kuburan digali. Untuk khusus calon kuburan beliau, agar beliau selalu mengingat kematian. Jadi sudah dibuat kuburan khusus untuk beliau di samping rumahnya. Itu beliau setiap hari turun di dalam kuburan beliau membaca Al-Quran dan berhasil mengkhatamkan 6.000 kali di dalam kuburan beliau. Itu mempersiapkan, karena kubur Al-Quran menjadi nur, cahaya di dalam kuburan. Al-Imam Syafi'i juga demikian. Kalau bulan suci Ramadan tiba, beliau mampu mengkhatamkan 60 kali selama bulan suci Ramadan. Al-Imam Abu Hanifah mengkhatamkan Al-Quran di dalam penjara 6.000 kali. Akhirnya meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Al-Quran membantu kita meraih husnul khatimah.